Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang marilah kita belajar cara menentukan gradien atau kemiringan garis lurus. Pertama, gradien garis yang melalui titik pangkal atau titik pusat koordinat yaitu titik O dengan koordinat 0,0 dan satu titik lainnya dengan koordinat X, Y. Nah, dapat kita tentukan dengan M sama dengan Y per X. M ini adalah gradien. Agar lebih paham, marilah kita selesaikan contoh soal berikut. Tentukanlah gradien garis yang melalui titik pangkal koordinat atau titik O 0,0 dan titik-titik berikut. A, titik A, koordinat 8,2. Nah, ini kita jawab dulu ya. Jawab. Ini titik A, koordinatnya 8,2. Berarti ini adalah X-nya, kemudian ini adalah Y-nya. Maka gradiennya adalah karena dia melewati pangkal koordinat dan satu titik lainnya, yaitu titik A, maka gradiennya dapat kita memakai rumus M sama dengan Y per X. Kita masukkan. Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 8, berarti 2 per 8. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, yaitu ini menjadi 1, 8 bagi 2, 4. Maka gradiennya adalah 1 per 4. Ya. Soal yang B, melewati titik pangkal koordinat dan titik B negatif 6,4. Berarti yang B jawab titik B, ya. Koordinatnya negatif 6,4. Maka ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. M-nya sama dengan Y per X. Berarti 4 per negatif 6. Positif bagi negatif hasilnya negatif. 4 dengan 6 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Jadi gradiennya adalah negatif 2 per 3. Selanjutnya yang C ya, ini titik C koordinatnya negatif 10, negatif 5. Ini X-nya, ini Y-nya. Maka M-nya sama dengan Y per X. Berarti Y-nya negatif 5, X-nya negatif 10. Negatif bagi negatif positif. 5 dengan 10 disederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Maka gradiennya adalah 1 per 2. Yang kedua, gradien garis yang melalui dua titik. Dapat kita tentukan dengan memakai M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Contoh soal, tentukanlah gradien garis yang melalui titik-titik berikut. Yang A melalui titik P 1,1 dan titik Q koordinat 3,5. Ya, kita jawab dulu soal yang A. Ini berarti gradiennya melalui dua titik. Yang pertama ini bagian yang A ya, melalui titik P koordinatnya 1,1 dan titik Q koordinatnya 3,5. Ini X, ini Y, berarti ini X1, ini Y1. Ini Q, ini X-nya, ini berarti X2, ini Y2 ya. Nah, kita masukkan ke rumus, berarti M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Tinggal masukkan angka-angkanya, Y2-nya 5, kurang Y1-nya 1, per X2-nya 3, kurang X1-nya 1. 5 dikurang 1, 4, 3 kurang 1, 2. Berarti 4 per 2. 4 per 2 adalah 2, maka gradiennya adalah 2. Kemudian soal yang B, melalui titik C negatif 3,2 dan titik D ya, dan titik D negatif 6,8. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya. Masukkan ke rumus, berarti M sama dengan
Y2 kurang Y1 per X2 kurangi X1. Y2-nya 8 dikurang Y1-nya 2 per X2-nya negatif 6 kurang X1-nya negatif 3 ya. 8 kurang 2, 6. Negatif 6. Min kali min, negatif kali negatif, positif 3 ya. Jadi 6, negatif 6 tambah 3, hasilnya negatif 3. Nah ini positif bagi negatif, hasilnya negatif. 6 bagi 3, 2 ya. Maka gradiennya adalah negatif 2. Yang ketiga, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Langsung ke contoh soal ya. Tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. A, Y sama dengan 3X kurang 8. Nah, sekarang kita jawab dulu soal yang A. Untuk menjawab soal yang A, kita lihat dulu bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C ya. Nah, soal yang A, Y sama dengan 3X dikurang 8. Kita lihat bentuk umumnya, Y sama dengan MX ditambah C. M ini adalah gradien, berarti gradien adalah angka yang melekat pada X. Nah, kita lihat di sini angka yang melekat pada X adalah angka 3. Maka garis ini gradiennya atau M-nya sama dengan 3 ya. Soal yang B ya. Persamaan garisnya 4Y ditambah X kurang 10 sama dengan 0. Kita lihat bentuk umum persamaan garis lurus, Y sama dengan MX ditambah C. Ini sama dengan di ruas kiri hanya ada Y, lainnya di ruas kanan. Nah ini di ruas kiri semua, kanannya cuma 0 ya. Nah untuk itu kita pindahkan dulu, kita buat di ruas kiri hanya Y, berarti 4Y saja yang di ruas kiri. Lainnya pindah ke kanan. Kalau pindah berarti tandanya berubah, tadi positif jadi negatif. X pindah ke kanan menjadi ini positif jadi negatif X. Negatif 10 pindah ke kanan jadi positif 10. Kalau 0, nah ditulis atau tidak nggak apa-apa ya, nggak usah ditulis ya. Nah kita lihat lagi ini 4Y, ini hanya 1Y. Supaya ini jadi 1Y maka ini dibagi dengan 4, dibagi dengan koefisien Y ya. Berarti ini dibagi 4. 4Y dibagi 4 hasilnya 1Y ya. 1Y cukup ditulis Y. Nah negatif X ini sebenarnya negatif 1 di sini ya. Berarti ini negatif 1 per 4. Negatif ya. Nih negatif 1 per 4. X ditambah 10 per 4. Semuanya dibagi 4 ya. Nah kita lihat angka yang melekat pada X-nya adalah negatif 1 per 4. Maka ini M-nya sama dengan negatif 1 per 4. Atau gradiennya negatif 1 per 4 ya. Yang C persamaannya 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0 ya. Nah selain dari Y kita pindahkan ke kanan ya. Berarti yang di ruas kiri hanya 3Y. Ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2X ya. Negatif 2X, ini negatif 6 jadi positif 6. Nah supaya Y-nya 1 berarti dibagi 3. 3 bagi 3, 3Y bagi 3, tinggal 1Y, cukup tulis Y. Ini negatif 2 per 3X ditambah 6 per 3 ya. Berarti Y sama dengan negatif 2 per 3X, 6 dibagi 3 hasilnya 2 ya. Ini persamaannya. Nah kita lihat angka yang melekat pada X adalah negatif 2 per 3. Maka M-nya atau gradiennya sama dengan negatif 2 per 3. Demikian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.